Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu, hari ini Tuhan, kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas, biar firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Karena kami percaya, hidup kami akan berbahagia ketika kami mengikuti jalan dan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di renungan pagi hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulai semua aktivitas kita rindu untuk mendengarkan firman yang menuntun langkah kita. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5, firman Tuhan berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Saudara, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Yang namanya manusia itu, kita pasti punya banyak ya, keinginan, rencana, ya bahkan cita-cita dan ambisi ya. Kita punya banyak ya, rancangan kita atas hidup ini, atas masa depan kita. Anak-anak muda juga punya banyak rancangan soal masa depannya nanti. Mau menikah seperti apa? Mau cari jodoh yang seperti apa? Demikian juga orang tua. Kita punya rancangan ya. Kita rindu nanti anak-anak kita seperti ini, seperti itu. Ya banyak rancangan di dalam hati manusia itu. Nah, firman ini berkata, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Dan seperti air yang dalam, air yang dalam itu tidak terlihat, bahkan ya, tidak terlihat kedalamannya dan susah untuk dijangkau. Tetapi dikatakan, orang yang pandai tahu menimbanya. Sekalipun itu dalam, tidak terselami. Sekalipun juga itu banyak, rancangan dalam hati manusia itu. Tapi orang-orang yang pandai, dengan kata lain, berhikmat. Orang yang takut akan Tuhan. Karena kita tahu dan percaya bahwa pandai di dalam Tuhan itu, artinya mereka yang mengerti firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan mengerti isi hati Tuhan. Siapa orang yang pandai di hadapan Tuhan, adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, sekalipun banyak dan dalam, dan bahkan tidak terduga, dan tidak terpikirkan. Namun, orang yang berhikmat, orang yang berkenan pada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan itu tahu bagaimana cara menimbanya. Artinya walaupun rancangan-rancangan kita sebagai manusia itu banyak, tetapi kita orang yang takut Tuhan, pasti tahu mana yang penting, mana yang benar, dan mana rancangan yang berkenan kepada Tuhan. Kita manusia punya banyak rancangan, bahkan banyak orang yang merancangkan dosa, mungkin sedang menyaksikan program ini. Mungkin banyak di antara kita yang mendengarkan ini, yang punya rancangan jahat di hati, yang sudah merancangkan sesuatu. Misalnya, keluarga saya itu jahat sama saya. Lihat saja habis ini akan Tuhan hancurkan, atau saya yang akan bikin kamu hancur. Atau ada sebagian orang yang punya rancangan jahat. Misalnya, saya mau selingkuh dari suami saya, dan lain sebagainya. Percayalah saudara, ketika kita ini pandai di dalam Tuhan, artinya mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita ini bisa memilih mana rancangan yang menyukakan hati Tuhan dan mana yang tidak. Saudara, mari kita buang semua rancangan yang jahat, karena itu hanya akan menyiksa diri sendiri dan membawa malapetaka bagi hidup kita. Saudara, dosa dan kejahatan itu akan membawa malapetaka dalam hidup manusia. Tetapi, orang yang bijaksana, yang pandai, yang mengerti kehendak Tuhan, akan bisa memilih mana yang rancangan dari Tuhan, dan mana yang bukan. Saya berdoa untuk kita semua saudara, supaya walaupun kita punya banyak perencanaan di hati, kita punya banyak keinginan di hati, kita punya banyak cita-cita di hati, tapi marilah kita mau sungguh-sungguh berkata, bahwa biar hanya rancangan Tuhan yang kita lakukan di hidup kita. Sebab rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, yang tidak terlihat, yang tidak terduga, bahkan begitu banyak sehingga tidak terselami.
Namun orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan itu, tahu menimbanya, tahu mengambil mana yang benar, mana yang penting, dan mana yang berkenan kepada Tuhan. Karena rancangan kita itu adalah rancangan kita sendiri yang tahu kebenarannya. Tapi Alkitab berkata, pasti rancanganmu dengan rancanganku itu seperti bumi dan langit tingginya. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, dan rancanganmu bukanlah rancanganku. Karena itu kita harus menaklukkan diri, harus menyerahkan rancangan kita kepada rancangan Tuhan. Mari kita berkata, selalu berkata kepada anak-anak kita, kamu boleh punya cita-cita, kamu boleh punya rencana atas hidupmu, kamu boleh berpikir mau sekolah yang tinggi, tapi ingat, hanya rancangan Tuhan yang terbaik buat hidupmu, bukan sekolah yang tinggi. Tapi bukan berarti sekolah tinggi tidak boleh ya. Tapi jangan kita lupa untuk selalu meminta rencana Tuhan atas hidup kita. Hari-hari ini, banyak orang hanya mengejar sekolah tinggi. Bahkan anak-anak disuruh sekolah sampai setinggi-tingginya. Tapi banyak orang tua yang lupa berkata kepada anaknya, "Nak, berdoa, supaya rancangan Tuhanlah yang terjadi atas hidupmu. Minta supaya rancangan Tuhan yang sungguh kita jalani dan kita hidupi." Karena kebahagiaan hidup manusia itu bukan ketika dia mencapai semua yang dia inginkan atau dia cita-citakan, tapi hanya karena ketika dia mencapai apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perkenan atas hidupnya. Karena itu saudara, biarlah hari-hari ini kita mau terus semakin mencari perkenanan Tuhan. Kita mau terus semakin mencari apa rencana terbaik yang Tuhan mau beri buat kita. Buat anak-anak muda, kalau engkau saat ini punya rencana, maunya jodohku itu begini, begini dan begitu. Ya boleh saja, tapi jangan lupa masukkan standar Tuhan di dalam rencanamu. Contohnya, aku nanti pengen punya jodoh nomor 1. Dia takut akan Tuhan ya. Jangan nomor 1-nya, dia itu harus kaya raya. Wah, itu udah rancangan manusia. Dan pasti akan membawa malapetaka. Karena yang kalau kaya saja belum tentu berkenan. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan. Jika Tuhan berkenan, bahkan kekayaan pun Tuhan bisa berikan. Jangan kita salah sasaran, jangan kita salah perencanaan. Disinilah penting bagi kita orang tua untuk menuntun, menasehati, dan membimbing anak-anak kita untuk melakukan rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kita hari ini mau berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, rancangan dalam diriku ini banyak, kehendak dalam hatiku ini banyak, seperti air yang dalam, bahkan tak terlihat, tak terhingga, tak terhitung. Tapi aku berdoa Tuhan, hanya rencana dan rancangan-Mu saja yang terjadi atas hidupku. Karena yang dari Tuhan, itulah yang terbaik. Jangan lupa saudara perkatakan itu, bahkan mari introspeksi diri, perkatakan ini. Ya Tuhan, kalau ada rancangan-rancanganku yang tidak berkenan, biar Tuhan ambil semua dan buang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita semua mau dan sungguh-sungguh percaya dan sungguh berharap kepada rancangan Tuhan. Karena memang hanya rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kita, buat keluarga kita, pekerjaan kita, buat anak-anak kita, bahkan buat semua apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk selalu mengerti rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kami. Karena kami tahu itu yang terbaik bagi kami. Ajar kami mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, bahkan masuk dalam rancangan Tuhan. Biarlah hanya rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Sebanyak apapun rancangan kami, hanya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan, pikiran kami, kehendak kami serahkan semuanya hanya padamu ya Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, lewat rancangan-Mu dalam hidup kami, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu, bahwa hidup kami untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan atas hidup kami. Banyak rancangan di dalam hati kami Tuhan, seperti air yang dalam, yang tidak terselami. Demikian banyak segala rancangan atas hidup kami, dari hati kami sendiri, rancangan-rancangan kami, buat anak-anak kami, buat pekerjaan kami. Namun kami mau belajar hari ini untuk sungguh-sungguh menimba hanya rancangan-rancangan yang baik, yang dari Tuhan,
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi bawa kami melakukan rancangan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami untuk menyenangkan hati-Mu. Hari-hari ini, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang setia mencari Engkau, yang bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Tuhan jadilah setiap rancangan Tuhan atas hidup kami, bawa kami untuk mendekat kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Berkati setiap mereka yang bersekolah, yang bekerja, yang di rumah ibu-ibu rumah tangga. Dimanapun kami berada Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun atas hidup kami. Kami memohon Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan ada atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia mencari wajah-Mu. Apapun jadi pergumulan mereka, pemulihan demi pemulihan terjadi, jawaban Tuhan terjadi. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah kasih Tuhan turun atas hidup kami. Berkati setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Anugerah Tuhan tercurah bagi setiap mereka yang berulang tahun. Biarlah harapan-harapan mereka, rancangan-rancangan mereka adalah rancangan Tuhan, dan itu akan digenapi. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, damai sejahtera Kristus turun atas bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.